for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah, amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Ibu Pratiwi Rahma Hakim MPD selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran PAI. Perkenankan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang latar belakang, landasan dan urgensi tentang media pembelajaran. Baik, materi pertama tentang latar belakang penggunaan media pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, 5 komponen yang sangat penting yakni tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. 5 aspek ini saling mempengaruhi. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan berdampak pada jenis media pembelajaran yang sesuai, dengan tanpa melupakan 3 aspek penting lainnya, yaitu tujuan, materi, dan evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi motivasi, kondisi, dan lingkungan belajar. Hamalik, Umar, tahun 1990. Penggunaan media di dalam proses pembelajaran bukan bermaksud mengganti cara mengajar guru, melainkan untuk melengkapi dan membantu para pengajar dalam menyampaikan materi atau informasi. Dengan menggunakan media yang diharapkan terjadi interaksi antar pembelajar maupun antara pembelajar dengan pengajar. Sebenarnya, tidak ada ketentuan kapan suatu media pembelajaran harus digunakan, tetapi para pengajar harus memiliki kemampuan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan berdaya guna. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu pengiriman informasi berupa materi dari pengajar kepada pembelajar, agar materi tersebut mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi siswa. Sadiman dan kawan-kawan menyatakan bahwa penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, karena variasi dan ketepatan penggunaannya dapat meningkatkan gairah belajar yang mendorong peserta didik untuk belajar mandiri, memungkinkan interaksi langsung peserta didik dengan lingkungan sekitar. Dapat disimpulkan, kegunaan praktis dari penggunaan media dalam proses pembelajaran antara lain. Pertama, media pembelajaran membuat penyajian pesan menjadi lebih jelas dan mudah tersampaikan oleh pengajar sehingga penerimaan lebih mudah pula diperoleh oleh siswa yang berimplikasi pada meningkatkan hasil belajar siswa. Kedua, media pembelajaran dapat menarik fokus perhatian siswa terhadap materi ajar sehingga menumbuhkan motivasi belajar dalam diri siswa. Ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi permasalahan dalam keterbatasan indera manusia serta ruang dan waktu. Keempat, media pembelajaran dapat lebih meminimalisir keberagaman siswa dalam menerima pelajaran karena stimulus yang terdapat pada media pembelajaran akan mengaktifkan indera-indera pada tubuh agar lebih optimal dalam penerimaan pembelajaran. Kelima, media pembelajaran dapat menimbulkan kebiasaan belajar mandiri dalam diri siswa. Hal ini dikarenakan dewasa ini banyak media pembelajaran yang bisa diakses di mana dan kapan saja, sehingga menjadi kemudahan siswa untuk menyempatkan waktunya untuk belajar sembari menunggu sesuatu atau menyempatkan belajar sejenak sebelum melakukan aktivitas lain. B. Dasar atau landasan penggunaan media pembelajaran. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan psikologis. 3. Landasan teknologis. Dan 4. Landasan empiris. 1. Landasan filosofis, yaitu seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran perlu memperhatikan landasan filosofis, yang artinya penggunaan media semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati banyak orang, baik kebenaran akademik maupun kebenaran sosial. Proses inilah yang disebut penggunaan landasan filosofis dalam memilih isi dan media pembelajaran. Jika penggunaan media tidak tepat, maka belum mempertimbangkan landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret daripada yang abstrak.
Berkaitan dengan hubungan konkret sampai abstrak dan kaitannya dengan pembuatan media pembelajaran, Edgar Dale membuat jenjang konkret sampai abstrak dengan dimulai dengan siswa yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata, kemudian menuju peserta didik sebagai pengamat kejadian yang nyata, dilanjutkan ke peserta didik sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan media, dan terakhir peserta didik sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan simbol. 3. Landasan teknologis. Teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan kontrol. Dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah dilakukan dalam bentuk kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi desain atau seleksi, dan dalam pemanfaatan serta dikombinasikan sehingga menjadi sistem pembelajaran yang lengkap. Yang keempat, landasan empiris. Peserta didik yang memiliki tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau film. Sementara peserta didik yang mempunyai tipe belajar auditif akan lebih suka dengan media belajar audio seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Akan lebih tepat atau menguntungkan peserta didik dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audio visual. Kemudian, materi yang ketiga yakni tentang urgensi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau segala sesuatu yang dapat membantu dalam proses pembelajaran untuk menyalurkan informasi atau materi pelajaran kepada peserta didik. Tujuan utama dari adanya media pembelajaran adalah untuk memudahkan peserta didik untuk menangkap dan memahami isi materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga kompetensi-kompetensi yang diharapkan bisa tercapai. Oleh karena itu, media pembelajaran memiliki urgensi yang tidak kalah penting dalam proses pembelajaran. Urgensi-urgensi media pembelajaran diantaranya yang pertama, yakni sebagai sarana yang membantu proses pembelajaran. Melihat dari makna dari kata media sendiri, yaitu sebagai alat atau sarana yang kodratnya adalah membantu, maka bisa dipastikan media pembelajaran sangat membantu proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan efektif. Kemudian urgensi yang kedua, yakni untuk menciptakan interaksi yang lebih intens antara guru dan peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran yang dipilih guru, selain sebagai alat yang membantu guru, media juga secara tidak langsung menciptakan interaksi yang lebih erat antara guru dan peserta didik, sehingga diskusi yang berlangsung antara guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar menjadi lebih optimal. Kemudian, urgensi yang ketiga yakni memudahkan peserta didik untuk memahami isi pelajaran. Berdasarkan tujuan utama dari media pembelajaran, yaitu agar isi materi bisa diserap dengan baik oleh peserta didik, maka dengan adanya media pembelajaran bisa dipastikan peserta didik dimudahkan dalam memahami pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian urgensi yang keempat yakni membantu guru dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik. Peserta didik seringkali merasa jenuh dan bosan ketika sedang jam pelajaran karena pelajarannya monoton. Jika guru menggunakan media pembelajaran yang cocok, maka kegiatan pembelajaran yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan tentunya lebih menarik perhatian para peserta didik, sehingga mereka tidak akan merasa jenuh dan bosan ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Kemudian urgensi yang kelima yakni untuk memudahkan guru dalam menyampaikan isi bahan ajar. Fungsi utama dari media pembelajaran adalah membantu atau memudahkan guru dalam mentransfer materi kepada peserta didik.
Dalam poin ini, selain guru yang dimudahkan dalam menyampaikan bahan pembelajaran, murid juga akan dimudahkan untuk memahami isi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian urgensi yang keenam, yakni untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu ketika proses pembelajaran. Jika guru memilih media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam suatu proses belajar mengajar, maka keterbatasan ruang dan waktu bisa diatasi. Hal ini disebabkan karena media pembelajaran yang dipilih akan membuat kegiatan pembelajaran lebih efektif. Dengan kata lain, walaupun proses pembelajaran hanya dilakukan dalam ruang kelas dan dalam jam pelajaran yang relatif singkat, peserta didik bisa menyerap inti pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat jika dibandingkan dengan tidak menggunakan media pembelajaran. Kemudian urgensi yang terakhir, yakni kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan asik. Kegiatan pembelajaran yang efektif tentunya akan menghasilkan hasil yang bagus terhadap mutu peserta didik. Hal ini dikarenakan dengan memilih media yang tepat sebagai pendukung pembelajaran, maka pembelajaran yang dihasilkan akan lebih menyenangkan dan akan menarik perhatian peserta didik, sehingga mereka akan lebih merasa enjoy dan bisa menangkap inti dari pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Syukran ala tumamikum wa afkum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.